termasuk desainer muda versi Femina. Udah keren pada saat itu. Ya, alhamdulillah itu terus ya terasa. Tahun berapa itu? Tahun 91. 91. Masih umur 20 tahun ya. 20 Saya tahun. 20 tahun. Masih kecil itu dulu. Kamu masih SMP. Itu sama Mbak Susan tuh ngurusin itu baju uniform. Jadi aku berhubungan dengan orang-orang yang kayak seperti Kongguan itu siapa manajernya itu sudah tahu semua, bahkan dengan orang-orang posisi di atas itu saya banyak kenal karena presentasi itu kan melibatkan mereka kan. Itu aku yang menyediakan tempatnya. Nanti Mbak Susannya presentasi gitu. Terus Angkasa Pura II, terus yang Indomobil, terus rumah sakit. Wah, 25 perusahaan besar. Jadi multinasional. kesempatan pada saat itu banyak. Banyak alhamdulillah. Peluangnya banyak. Terus ya itu lihat kok aku pikir-pikir ya, kenapa enggak kita ini ya, kita sendiri. Aku gajinya sedikit, Mbak Awang. Saya itu gajinya sedikit. Di gaji Bu Sutandi itu sedikit, termasuk sedikit pada zaman itu. Dengan melibatkan itu tuh sebetulnya kalau aku keluar Bu Sutandi itu gaji orang 6. Gaji Pada orang saat 6. itu gaji Mbak Dewi 1 itu sama dengan gaji 6 enggak, orang. No. Pekerjaan Oke. 6 orang itu saya kerjain. Pekerjaan 6 orang. Itu tapi aku gajinya kayak 1 orang ya. Aku kayak dejavu. Betul. Iya betul. Aku pernah berada di situ. Oke. Nah, terus titik baliknya dari setelah melalui proses perjalanan yang panjang, terlibat dalam banyak apa ya itu tadi, kayak prestasi itu ya, mendapatkan banyak prestasi dan segala macam, sampai pada satu titik aku harus punya usaha sendiri. Nikah. Karena nikah keluar nggak punya apa-apa, bukan ketipu ya, emang proses pilihannya itu. Jadi melepaskan semua itu terus berpikir untuk mandiri itu karena menikah waktu itu. Ternyata yang kita impikan tuh nggak selamanya kenyataan. Ternyata kenyataan ya aku harus memulai dari nol lagi. Dari nol lagi, dapat pelanggan pelan-pelan. Awalnya saya yang jahit dulu pertama, Mbak. Gitu. Itu udah di Jogja atau masih di Jakarta? Karena udah di Jogja. Awal sempat di Pekalongan setahun. Terus mamaku bilang di Jogja lebih menjanjikan di Jogja. Kebetulan ya dapat Oto Wijayan tuh, alhamdulillah waktu itu kan rame daerah. Nah, dari awal tuh baju kita hasil. Aku sampai jam 3 malam loh jahit baju sendiri. Jahit sendiri? Iya, karena nggak punya uang untuk bayar orang punya pembantuku tak suruh jaga toko gitu ya. Jadi aku nggak gaji orang, tapi gaji dari pembantu, terus aku jaga itu, terus sudah gaji itulah. Nah, lama-lama kok rame nih, bule-bule banyak tuh. Keuntungan tuh aku belanjain lagi. Dulu belum batik ya, Mbak. Batik kan terakhir udah jalan 7 tahun baru batik yang batik lama ya, label lama itu. Nah, itu baru fashion show. Awalnya pameran dulu. Itu fashion show pertama tahun berapa? Kalau nggak salah aku waktu bergabung itu dari rumah lama ya. Sekarang kan rumah baru nih, rumah lama dulu masih di rumah lama itu. Tahun berapa? Kalau nggak salah 2004 ya. 2004-2006 gitu. Aku lupa ya itu. Masih ingat nggak fashion show pertama itu di mana? Di apa namanya? Monumen Jogja kembali di situ. Monumen Jogja. Ya, karena aku dimasuk di jajaran desainer itu. Kan dulu pernah ditolak. Dan ditolak terus aku daftar lah tahun depannya. Ternyata keterima show di itu. Ya dulu masih apa yang kita keren jadiin ya udah lihat di buku itu yang kita munculkan, belum tahu caranya bikin koleksi. Awal kan gitu, awal-awal. Tapi udah masuk jajaran rumah lama dulu ya, di rumah lama itu. Udah berkembang, ternyata di situ belajar
jadi tren macam-macam itu belajar di situ. Di komunitas itu menguntungkan, Mbak. Termasuk menguntungkan kita free ya. Kalau dapat dari teman, pengalaman itu kan free. Iya, benar. Coba aku belajar dari Mbak Awang kan mahal kalau perorangan. Ya toh? Ya toh? Ada. Kan pasti mahal. Coba kalau komunitas kita bisa berbagi gitu. Terus apa sih ahli bustier? Nah, aku belajar ke dia. Dia kasih tahu triknya, oh nanti aku Dan di praktekin situ di juga rumah. ada kelas-kelasnya kan, ada kelas untuk Iya, tapi upgrade ilmu, upgrade. Tapi kalau buat ya seperti pola enggak. gitu. Enggak. Jadi kalau Tren untuk aja. kalau untuk tren desain ini ya, tren desain, tren color itu ada kelasnya, Ada kelasnya. ada. Tapi kalau untuk detail-detail teknik jahit itu belajar sama Kedekatan. sesama desainer. Iya. Oke. Dan mereka pasti welcome kok, nggak pernah nutupin ya. Kalau dulu masa aku ke seniornya itu nggak pernah, bahkan welcome banget deh mereka tuh membagi ilmu. Dan kita kalau dulu dipandu, kalau mau show itu dilihat dulu koleksinya, jahitannya gitu, dirubah lagi kayak gitu. Begitu show di Jakarta itu wes, aduh halus gitu. Aku termasuk salah satu dulu diliput sama bazar. Oke. Dan tidak semua desainer diliput Indonesia bazar. Fashion Week pertama. Indonesia Fashion Week. masih Waktu pertama. diliput sama bazar. Iya, terus Wait. Indonesia Fashion Week pertama Iya, pertama. tahun piro iku ya? Itu nggak tahu ya aku, Mbak. Aku pokoknya waktu itu dapat tawaran free buka di Sogo, Mbak. Sogo. Aku harus nampilkan, kebetulan koleksi itu 15 kan, 15 baju, dan itu ditantang salah satu desainer Jakarta. Kalau aku jualan kan dulu jualan nih di Jakarta, di Kelapa Gading Catwalk itu. Bajuku tuh kata dia kayak keleweran, karena aku lebih banggain katun ketimbang kalau yang dulu kan sifon, sutra ya dulu. Itu yang naik daun. Aku nggak jualan tapi laku gitu loh. Aku dipanggil sama dia, lu jualan kayak keleweran. Terus aku bilang lah, Mas, besok suatu saat saya akan buktikan ke jenengan kalau katun akan menjadi primadona di negeri sendiri. Lah akulah buat koleksi yang Indonesia Fashion Week itu 15 baju itu pengen pakaian katun, dan itu tenun polos yang biasanya dibikin bantal-bantal itu loh. Nah itu aku pakai itu. Katun tapi tetap pakai tenun. Iya, shiningnya itu lebih bagus gitu. Kalau katun kan nggak boleh bahan saten ya, aku pikir kan jadi murah gitu. Aku bilang itu membuat kesempatanku ya itu masa jaya. Dan sekarang udah identik kalau aku lihat ya, identik desain dari Dewi Rusdi itu tidak jauh-jauh dari tenun, lurik, batik, seperti batik seperti itu. Aku dan nggak cocok sutra. Kenapa ya, Mbak? Ah, Kenapa ya? mungkin ya karena ini sutra mahal juga. Oh Cin. ya benar sih. Oke teman, nggak terasa udah hampir 20 menit. Sayang waktu kita dibatasi 20 menit. Bener. Sekian dulu, keren banget kan desainer kita ini. Tapi aku mau minta waktu lagi untuk bahas tren desain kapan-kapan ya, kita Boleh, ngobrol insya lagi. Allah. Itu tadi cerita tentang Mbak Dewi Rusdi, keren banget. Nanti aku kasih link Instagramnya kalau pengen tahu banyak tentang beliau. Oke, sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.